Halo semuanya, sudah pada tahu belum di video ini kita akan membahas tentang apa? Ya, betul sekali. Kita akan membahas tentang contoh kasus transaksi dividen, royalti, interest, dan BUT yang ada di Tax Treaty Indonesia-Cina. Berikut merupakan kasus pertama. Pasal dalam P3B Indonesia-Cina yang relevan pada kasus pertama, yaitu Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12. Menurut Pasal 10 P3B Indonesia-Cina, dividen yang dibayarkan oleh perusahaan yang menjadi penduduk suatu negara kepada penduduk negara lain dapat dikenakan pajak di negara asal perusahaan yang membayar. Tarif pajak atas dividen tersebut tidak boleh melebihi 10% dari jumlah bruto dividen jika penerima manfaat adalah perusahaan yang memiliki setidaknya 25% saham perusahaan yang membayar dividen. Jika tidak ada kepemilikan minimal 25%, tarif pajak yang berlaku adalah 15%. Berikut merupakan penyelesaian pada dividen. Cara menentukan dividen bersih yaitu dihitung dari total dividen dikurang dengan pajak yang harus dibayar. Hasilnya sebesar 85.000 US dollar. Menurut Pasal 12 P3B Indonesia-Cina, royalti yang timbul di suatu negara dan dibayarkan kepada penduduk negara lain dapat dikenakan pajak di negara asal royalti tersebut. Tarif pajak atas royalti tersebut tidak boleh melebihi 10% dari jumlah bruto royalti. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitungnya. Masih sama seperti dividen, namun yang membedakan hanya kita menghitung royalti. Cara menentukan royalti bersih yaitu total royalti dikurang dengan pajak royalti, hasilnya 45.000 US dollar. Lalu ada interest di Pasal 11. Menurut Pasal 11 P3B Indonesia-Cina, interest yang timbul di suatu negara dan dibayarkan kepada penduduk negara lain dapat dikenakan pajak di negara asal interest tersebut. Lalu tarif pajak atas interest tersebut tidak boleh melebihi 10% dari jumlah bruto interest. Untuk perhitungannya, jika pajak interest sudah dihitung, maka kalian dapat menghitung interest bersihnya. Masih sama seperti sebelumnya, interest bersih dapat dicari dari total interest dikurang pajak yang harus dibayar, hasilnya 27.000 US dollar. Dengan demikian, total pajak yang harus dibayar PT Maju Jaya kepada Otoritas Pajak Indonesia untuk transaksi ini adalah 23.000 US dollar. Hasil tersebut didapatkan dari jumlah masing-masing pajak dividen, royalti dan interest yang harus dibayarkan. Ini merupakan contoh soal yang kedua tentang BUT. Bagaimana sih cara menghitung BUT PPh Pasal 17? PPh 29 atau 28, dan branch profit tax. Tonton video ini terus ya teman. Pasal 7 dalam P3B Indonesia-Cina, laba perusahaan dari suatu negara pihak pada persetujuan hanya akan dikenakan pajak di negara tersebut, kecuali jika perusahaan tersebut menjalankan usahanya di negara pihak lainnya pada persetujuan melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana. Apabila perusahaan tersebut menjalankan usahanya sebagaimana dimaksud di atas, maka atas laba, perusahaan tersebut dapat dikenakan pajak di negara pihak lainnya, tetapi hanya atas bagian laba yang berasal dari bentuk usaha tetap tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Diketahui, laba komersial 10 miliar rupiah, koreksi fiskal 500 juta rupiah, koreksi negatif 400 juta rupiah, PPh 23 55 juta rupiah, PPh 22 20 juta rupiah. Mari kita simak untuk cara menghitungnya. Perhitungannya yaitu laba komersial ditambah koreksi fiskal positif lalu dikurang dengan koreksi fiskal negatif, hasilnya menjadi laba fiskal. Jika sudah, laba fiskal dikali dengan PPh terutang, hasilnya menjadi PPh Pasal 17 yaitu 2.222 juta rupiah. Lalu untuk mencari PPh 28 atau 29 yaitu PPh terutang dikurang dengan PPh 23 dan 22, hasilnya 2.147 juta rupiah. Jika sudah, kita hitung pajak terutang dikurang dengan hasil yang 2.147 juta rupiah, maka ketemulah untuk BPh Pasal 29.
Sesuai dengan pasal 21 dalam Tax Treaty antara Indonesia dan China, DPT dikenakan atas laba setelah pajak yang dialihkan ke negara asal, China dengan tarif 10%. Perhitungannya adalah laba fiskal dikalikan dengan pajak terutang sebesar 22% yaitu 2.222 juta rupiah. Lalu laba fiskal dikurang pajak terutang, sehingga menghasilkan laba bersih. Jumlahkan, laba bersih dikurang dengan BPT, sehingga menghasilkan 7.090.200.000 rupiah. Lalu selanjutnya kita tentukan laba setelah pajak dengan cara mengurangkan jumlah laba sebelum pajak, BPH pasal 17 dan BPT, maka hasil laba setelah pajak adalah 6.990.200.000 rupiah. Hasil ini menentukan pajak yang kurang bayar. Sekian video dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa.